بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah Jumat yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan hidup di muka bumi ini, kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita sebelumnya, kesempatan bagi kita untuk bangkit dari tidur dan lalai kita di hari-hari sebelumnya. Sungguh hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali lagi kepada kita. Maka ingatlah apa yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Dhahaba kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, setiap hari yang berlalu maka bagianmu juga telah berkurang. Hari-hari yang Allah berikan kepada kita selalu diisi dengan nikmat. Selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala iringkan hidup kita dengan berbagai kelezatan, kenikmatan dunia. Namun ketahuilah, segala kenikmatan dan kelezatan yang kita rasakan itu ujian, itu cobaan dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Dalam surah Al-Kahfi, di awal surah Al-Kahfi, di ayat 7, Allah mengingatkan kita, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kenapa dikatakan segala nikmat dan kelezatan itu merupakan ujian bagi kita? Karena sungguh kenikmatan yang Allah berikan itu bisa kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan sebaliknya dalam waktu yang sama bisa kita gunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin saya muliakan, maka waktu yang Allah gulirkan itu selama hidup kita ini adalah hal yang paling berharga dan paling bernilai. Oleh kerana itu dikatakan oleh Yahya bin Ubayrah, waktu itu adalah anfasu ma unita bihifdih, sesuatu yang paling pantas untuk kalian memberikan perhatian besar untuk menjaganya. Itu waktu. Sehingga
beliau mengingatkan kita. Namun waktu itu pun perkara yang paling begitu mudah terabaikan oleh kita. Waktu itu perkara yang paling mudah hilang dari diri kita. Waktu perkara yang paling mudah untuk ditelantarkan oleh seorang hamba. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itulah kita perhatikan di bulan Muharram ini kita sedang berada pada bulan waktu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan termasuk dalam bulan suci, bulan mulia dari hitungan 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. Jadi jumlah bilangan bulan yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Artinya bulan mulia, bulan suci. Di sini ada penegasan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Hendaknya kita sadar, hendaknya kita senantiasa ingat, di bulan-bulan yang seperti itu mulianya, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Sehingga para ulama mengatakan ini menegaskan, dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketaatan di bulan-bulan haram, dan kita sedang berada di bulan Muharram, salah satu darinya. Ketaatan di bulan tersebut, sebagaimana juga kemaksiatan di bulan tersebut, kejahatan di bulan tersebut, itu merupakan perkara yang besar. Jika itu sebuah ketaatan, maka perkara yang besar nilainya, kebaikannya. Maka jika itu sebuah kejahatan dan kemaksiatan, maka itu suatu yang besar masalah bagi orang tersebut di dunia dan di akhiratnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah tegaskan, inilah agama. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jamaah berbahagia, kita orang yang mengikuti ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperkenalkan kepada kita bagaimana menilai sebuah waktu itu. Senantiasa kita ikut disadarkan, kamu berjalan di dunia ini ada waktu-waktu yang tidak seperti biasa yang kamu lalui sebelumnya. Masalahnya sejauh mana kita sadar, masalahnya sejauh mana kita itu ingat, masalahnya sejauh mana kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Maka oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, dan sebuah ungkapannya, tallah, demi Allah, bahwasanya ma kanatil ayyamu illa manama. Hari-hari itu sebenarnya tidak pantas dilalui dengan tidur, hari demi hari. Tapi begitulah keadaannya. Manusia itu hari-hari tidur dia, lalai dia, tidak sadar dia. Bahkan dalam amal kebaikan pun dia tidur, sedang kebaikan pun dia tidur. Padahal ada kebaikan-kebaikan dia dapat dengan tidur. Wallah, demi Allah, ma kanatil ayyamu illa manam. Namun siapa yang beruntung? Beruntung orang yang dikatakan kepadanya fastayqidu, bangunlah dari tidur kalian. Budak, bele'eh, fastayqidu, orang yang budak, yang jaga, dan dia memanfaatkan budak jaganya, bangun dari tidurnya. Inilah orang-orang yang bisa menghasilkan karya, terlebih di waktu-waktu mulia. Maka karya yang dihasilkan itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itulah disebutkan pula oleh beliau, idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, asyad minal maut, itu lebih parah, itu lebih bahaya
daripada sebuah kematian. Itu lebih berat dari sekedar kematian. Kenapa demikian? Kenapa menjadi hal demikian? Karena beliau mengatakan li'anna idha'atal waqt, karena sesungguhnya menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu itu taqta'uka 'anillah, itu memutuskan hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan amal saleh, maka itu menghubungkan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, beliau mengatakan pula, orang ketika sudah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam satu waktu yang sama dia memutuskan hubungannya dengan urusan akhirat. Maka orang yang ketika di dunia dia memutuskan waktunya dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka dia telah membuat sebuah penghalang antara perjalanannya menuju akhirat, kehidupan yang mulia di akhir nantinya. Oleh karena itulah orang-orang yang senantiasa memikirkan apa yang perlu dilakukan di waktu-waktu yang mulia, inilah orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia sadar akan waktu yang Allah berikan kepadanya. Dia mengatakan dengan perbuatannya, dia mengatakan dengan tingkah lakunya, dia mengatakan dengan segala amal saleh. Oleh karena itulah, hadirin yang saya muliakan, kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita ini berbeda-beda, waktunya berbeda-beda, namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita waktu-waktu mulia di waktu yang sama. Namun bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Hanya keberkahan yang bisa kita dapatkan, yang bisa mengungguli orang yang Allah berikan waktu umurnya panjang dengan segala amal kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Mungkin waktu umurnya panjang, banyak yang dilalaikan. Kita yang Allah berikan umur yang singkat, kita manfaatkan dengan cara yang terbaik. Itulah menjadi hamba-hamba yang beruntung. Oleh karena itulah, di bulan Muharram yang mulia ini, saya mengajak kita semua, diri khatib dan kita semua, dan mengajak keluarga-keluarga kita setelah pulang dari tempat yang mulia ini, untuk sama-sama menjaga kesucian bulan ini dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita bisa melihat hari-hari ini dalam hal apa yang banyak melalaikan kita. Itulah yang pasti kita tinggalkan dan kita kurangi. Kira-kira apa yang hari ini dalam rumah tangga kita yang telah memalingkan kita pada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin ada. Saya yakin sangat itu ada. Gak mungkin di antara kita tanpa kekurangan. Namun mesti kita cari apa kekurangan yang selama ini kita lakukan. Mungkin kalau orang lain yang mengatakan kepada kita, kita tidak akan terima begitu saja. Bisa jadi kita marah, bisa jadi kita akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hati kita. Namun mari di waktu yang mulia ini kita ingat apa kira-kira kelalaian kita hari ini. Apa saja benda-benda yang telah membuat kita lalai pada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, oleh karena itulah syariat yang mulia ini memberikan kita secontoh amalan, sejumlah amalan. Di antaranya nanti ada namanya puasa. Puasa di antara amalan-amalan ibadah yang mulia. Ini di antara hal yang bisa kita rencanakan dalam hidup kita sehari-hari. Tidak bisa kita puasa setiap hari Senin dan Kamisnya. Mungkin kita hanya mampu puasa Ramadan saja. Tapi marilah ada waktu-waktu tertentu yang Allah gulirkan di bulan-bulan mulia, kita manfaatkan di antaranya dengan disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, maka kesempatan yang singkat ini kita ingin mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, waktu yang Allah berikan itulah yang paling berharga. Itulah yang paling berharga. Banyak orang dia mendapatkan waktu yang sama namun tidak mengingatkan dirinya Allah berikan dia waktu. Sering dia lihat sesuatu yang sangat rendah nilainya dibandingkan waktu yang Allah berikan. Apa yang terjadi? Sehingga dia menyia-nyiakan waktu karena mencari sesuatu yang lebih rendah daripada waktu yang Allah berikan. Maka benarlah kata para ulama dan orang-orang saleh terdahulu, barang siapa
yang dia fokusnya mencari dunia, maka di waktu yang sama dia terputus dari urusan akhirat. Sedangkan barang siapa yang mencari urusan akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan dunia baginya. Itu di antara hal. Maka syukurilah nikmat waktu itu dengan minta keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Yang kedua, waktu yang Allah berikan ini sesuatu yang nanti Allah akan minta tanggungjawab kepada kita. Allah akan minta laporan dari kita. Umur yang Allah berikan, kemana kita gunakan? Secerdas apapun kita di dunia ini, prestasi apapun yang kita dapatkan, akan jadi orang merugi di akhirat nantinya ketika waktu tidak jelas kita berikan sebuah kesimpulan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, siapapun dia. Kemudian yang poin yang ketiga, jemaah berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita amalan-amalan agar kita bisa isi waktu itu. Tidak serta-merta Allah jadikan waktu kemudian disuruh kita beramal seenaknya kita. Tidak, sama sekali tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa melihat mana manusia yang paling cerdas, mana manusia yang paling hebat, mana manusia yang paling pintar dalam memanfaatkan waktu dalam hidupnya. Lihatlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya dan terakhir adalah waktu ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umur waktu yang Allah berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang membuat umat Nabi Muhammad menjadi lebih, tak lain dan tak bukan karena amal-amal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, teladankan, perintahkan kepada kita itu bisa mengisi ruang waktu dengan sebaik mungkin sehingga kita diberikan nanti di akhirnya kehidupan yang abadi yang tiada batas waktunya. Hanya Allah yang mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar punya tekad, punya niat untuk mengisi sisa waktu kita yang telah Allah berikan sampai saat ini. Kita tidak tahu, mungkin di antara kita sampai besok hidupnya. Kita tidak tahu, mungkin di antara kita sampai lusa hidupnya. Dan kita tidak tahu, mungkin di antara kita setelah ini pun dia meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أوصيكم بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.